Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Karena di masa pandemi ini semuanya harus mematuhi protokol kesehatan demi menjaga kesehatan kita. Baik anak-anak, Pak Guru akan melanjutkan pembelajaran yang kedua, pertemuan kedua ini yaitu sel prokariotik. Sebelumnya pertemuan pertama Pak Guru sudah menerangkan tentang materi pengertian sel dan komponen kimiawi penyusun sel, diantaranya ada komponen organik dan komponen anorganik. Selanjutnya di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang sel prokariotik. Apa sih sel prokariotik itu? Mari kita bahas bersama-sama. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami pengertian sel prokariotik. Kemudian tujuan yang kedua, siswa mampu memahami struktur sel prokariotik. Lanjut saja. Kita memasuki pelajaran, siapkan catatan dan resume. Pengertian sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel yang berada dalam organisme sel tunggal atau uniseluler dengan ukuran 0,1 sampai 5 mikrometer. Ukurannya sangat kecil, nggih. Sel prokariotik itu sel yang hidup tak kasat mata. Kemudian sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Nah, ini adalah ciri khas atau ciri utama yang menjadi pembeda antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Jadi, karena tidak memiliki membran inti, maka bagian dari inti seperti kromosom itu langsung tenggelam di dalam sitoplasma. Kemudian sel prokariotik juga tidak memiliki sistem endomembran. Ada yang tahu sistem endomembran itu seperti apa? Ya, sistem endomembran itu adalah seperti retikulum endoplasma dan juga badan Golgi yang nanti kita akan jumpai di sel eukariotik. Pembahasannya untuk lebih lengkapnya di pertemuan ketiga. Kemudian sel prokariotik punya mesosom dan kromatofor. Ya, mesosom itu lekukan yang fungsinya itu seperti mitokondria. Lekukannya itu lekukan membran plasma sel. Jadi melekuk dan fungsinya itu seperti mitokondria untuk respirasi sel. Kemudian ada kromatofor. Kromatofor juga dari membran plasma sel yang mana melebar membentuk serabut halus dan itu mempunyai pigmen. Jadi seperti untuk fotosintesis gitu. Untuk contoh organisme yaitu bakteri. Kita sudah kenal ya dengan bakteri. Struktur sel prokariotik. Ini ada sel bakteri. Pak Guru mencontohkan adalah sel bakteri ya. Anak-anakku, kita lanjutkan ya. Kita menonton terlebih dahulu video kali ini. Yuk, nobar. Ya, ini tentang bakteri ini. Bakteri sedang membelah. Namun kita tidak fokus pada pembelahan bakteri. Kita fokus kepada strukturnya. Kita lihat, ini ada struktur sel bakteri yang dari bakteri tipe Bacillus karena bentuknya batang.
Kita lihat ada flagel, kemudian ada kapsul, ada dinding sel, kemudian membran sel, ada sitoplasma, ada plasmid, dan DNA. Flagel nanti fungsinya untuk menggerakkan bakteri bergerak ya, nanti seperti ekornya itu bergerak. Nanti kita bahas juga nanti dinding selnya seperti apa, kemudian membran selnya seperti apa. Kita bahas. Di sini belum ada yang namanya tadi, yaitu lekukan membran sel atau mesosom, ini belum ada. Struktur sel bakteri. Yang pertama adalah ada dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan, lipid, dan protein, serta polisakarida. Namun, yang membedakannya adalah yang paling utama itu adalah di dinding sel bakteri itu ada peptidoglikan. Sedangkan di dinding sel tumbuhan tidak ada ini peptidoglikan. Kemudian kita lihat juga peptidoglikan itu ada yang susunannya seperti ini. Ini yang jenisnya bakteri gram negatif. Contoh gram negatif itu seperti E. coli. Terus Streptococcus mutan itu gram negatif. Kemudian yang pojok kanan ini adalah yang gram positif. Bisa dilihat ya, peptidoglikannya itu cukup banyak. Contohnya adalah Bacillus. Ini tipe gram positif ini lebih kebal dengan antibiotik karena dinding selnya dilindungi peptidoglikan. Kalau yang ini lebih mudah. Kalau dikasih antibiotik akan lisis dinding selnya. Kembali lagi ke pembahasan dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap, jelas ya. Kemudian terdapat pori-pori sebagai jalan keluar masuknya molekul-molekul. Nah, bisa lihat kalau ini dilihat di dinding sel ini ada sebuah pori-pori ini yang tembusnya ke pili atau rambut-rambut ini. Nanti pori-porinya di samping-samping pili gitu. Kecil. Kita lanjut. Yang kedua ada membran sel. Membran sel bakteri tersusun atas molekul, lipid, dan protein. Sama, penyusun struktur membran sel itu sama antara sel prokariot dan sel eukariot. Sama. Ini ada lipid bilayer susunannya itu. Ini ada yang namanya fosfolipid, kemudian ini ada protein integral, dan ini ada rantai karbohidrat. Ini juga ada yang sifatnya hidrofobik dan hidrofilik. Hidrofobik itu yang tidak suka air, yang hidrofilik itu suka air. Kemudian membran plasma berfungsi sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan di sekitarnya dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari dalam. Baik, anak-anak, selanjutnya yang ketiga yaitu ada sitoplasma. Sitoplasma yaitu sama pada sel prokariot dan eukariot, itu juga sama, tersusun atas air, protein, lipid, mineral, dan enzim-enzim. Dan enzim-enzim digunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Jadi di dalam sitoplasma itu tersebar banyak enzim di situ untuk metabolisme sel bakterinya itu sendiri.
Yang keempat, nah ini tadi yang kita bahas itu ada mesosom. Nah, mesosom itu biasanya terletak dekat dinding sel yang baru terbentuk pada saat pembelahan binar sel bakteri. Kemudian pada membran mesosom terdapat enzim yang berperan dalam reaksi-reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Jadi fungsinya mesosom itu sama ya, seperti sama dengan mitokondria yang ada di sel eukariotik untuk respirasi sel. Kemudian mesosom berfungsi sebagai penghasil energi ya, tadi karena fungsinya sebagai respirasi, jadi energi atau ATP yang dihasilkan itu dari mesosom ini. Dilihat ya, ini pelekukan ke dalam sebelah dinding sel. Kemudian nanti ada ini bentuknya seperti ini, mesosom ini bentuknya seperti ini, melekuknya. Yang kelima itu ada ribosom. Ya, ribosom merupakan organel tempat berlangsungnya sintesis protein. Sama dalam sel prokariot dan eukariot, fungsi ribosom juga sama sebagai sintesis protein. Ribosomnya ada yang subunit besar dan ada yang subunit kecil, dan di tengah-tengahnya itu ada kode genetik atau kodon. Ini untuk nanti hasilnya itu penerjemahan kodon apa atau asam amino apa nanti yang akan dihasilkan. Ribosom ukurannya sangat kecil, berdiameter antara 15 sampai 20 nanometer. 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Kemudian di dalam sel E. coli terkandung 15.000 butiran ribosom atau sekitar 25% massa total sel bakteri. Baik, selanjutnya yang keenam ini, yang terakhir ada plasmid, DNA, dan RNA. Plasmid adalah DNA ekstrakromosomal yang biasanya berbentuk sirkular atau berbentuk bulat. Jadi DNA-nya ini terletak di luar kromosom. Kemudian DNA itu apa? DNA atau asam deoksiribonukleat merupakan persenyawaan yang tersusun atas gula deoksiribosa, kemudian fosfat dan basa-basa nitrogen. Namun urutannya yang benar itu adalah dari fosfat, kemudian berikatan dengan gula kemudian akan berikatan dengan basa-basa nitrogen. Yang kita kenal basa nitrogen itu ada basa urin dan basa pirimidin. Kemudian DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik ya, untuk selanjutnya untuk informasi hereditas dan informasi genetik untuk sintesis protein juga bisa. Kemudian RNA atau asam ribonukleat merupakan persenyawaan hasil transkripsi DNA. Jadi bagian tertentu DNA melakukan transkripsi membentuk RNA. RNA membawa kode-kode genetik sesuai pesanan DNA. Jadi nanti mRNA-nya itu akan masuk ke tadi mana? Ribosom untuk diterjemahkan. Nah, di sini ada gambar ini. Anak-anakku, ini ada gambar sel bakteri, bisa dilihat strukturnya di flagel. Flagel itu untuk bergerak, ekornya itu yang menggerakkan. Kemudian, namun flagel tadi tidak dibahas ya, karena strukturnya hanya serabut rambut gitu ya, rambut memanjang. Kemudian tadi ini ada mesosom, ribosom, nukleid, sitoplasma, dan lain-lain. Ini bisa dilihat ini sel bakteri. Nah, sekarang waktunya berdiskusi. Di sini hujan, di sini. Di rumah Pak Guru hujan ini. Berdiskusilah dengan kelompok saudara ya, berdiskusi dengan LKPD. Bacalah petunjuk LKPD, materi struktur dan fungsi sel pada bagian pertemuan kedua.
yang sudah Bapak bagikan LKPD-nya itu, yang LKPD atau file LKPD dalam bentuk PDF. Kemudian diskusikan permasalahan yang ada bersama kelompok yang telah dibuat di pertemuan yang pertama. Kan pertemuan pertama sudah menjadi pertemuan pembentukan kelompok juga. Kemudian hasil diskusi akan dipresentasikan melalui Google Zoom. Nanti Bapak memberi waktu berapa menit untuk diskusi. Nanti akan saya bukakan ruang Zoom juga untuk mempresentasikan bagaimana pandangan antar kelompok itu mengenai materi sel prokaryotik. Baik anak-anakku, sekian terima kasih. Jangan lupa tugas-tugasnya itu adalah yang pertama itu LKPD itu didiskusikan ya. Nanti bertemu lagi dengan Pak Guru membahas presentasi. Dan di akhir sesi Pak Guru akan memberikan soal-soal yang saya kirimkan linknya lewat Google Form ya. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan. Sekian dari Pak Guru, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.